Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Para pemirsa, para viewers, para followers, para subscribers, terima kasih Anda sudah join dengan saya di sini. Agus Salim Kijamerwara dengan program Live Mentor Bahasa. Sekarang sore hari ini saya punya program sudah 2 hari kemarin berjalan, berarti ini adalah hari ketiga. Kita melanjutkan program kita dari Mentor Bahasa, yaitu kursus bahasa Inggris. Ini secara online, gratis untuk Anda, untuk nambah kualitas kita dalam berbahasa, dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik. Harapannya ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan saya menjadi orang yang bermanfaat. Baik, pada hari ini kita meneruskan kembali pembahasan kita dalam tenses. 2 hari kemarin, hari pertama kita membahas tenses, pengertian tenses. Kemudian kemarin kita membahas tentang pengertian penjelasan mengenai simple present tense. Nah, maka judul kita hari ini adalah tentang present continuous tense. Sekali lagi, judul kita hari ini adalah present continuous tense. Namun sebelum kita mulai, saya terlebih dulu ingin menyapa bagi Anda yang sudah hadir. Terima kasih kepada Sarah Tri, kepada yang di YouTube juga Abdul Hafid, ada Aisen Chung dan lain sebagainya. Terima kasih. Kalau boleh tahu dari mana dengan siapa, silakan menuliskan nama dan alamat Anda di komentar. Nanti saya bisa menyapa Anda ya. Dan dengan demikian saya bisa kenal Anda. Oke. Mari kita mulai pembahasan kita pada sore hari ini. Saya beritahukan bahwa kalaupun Anda tidak bisa mengikuti secara online, Anda bisa mengikuti secara offline lah katakan, atau online. Bahwa tayangan ini direkam untuk kemudian saya buat video yang berkolosal ya, berseri. Jadi ada episode 1, ada episode 2 dan seterusnya. Sekarang adalah episode ketiga terkait program Mentor Bahasa, yaitu kursus bahasa Inggris. Oke. Ada Mabas Syahbudin, terima kasih Pak Mabas sudah hadir. Dan yang lain sebagainya di YouTube dan di TikTok ini. Kalau saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu karena saya tidak tahu. Jadi yang jelas terima kasih sudah nonton. Ini adalah semangat saya. Kehadiran Anda, nonton Anda itu adalah bensin, bahan bakar buat saya untuk semangat dalam memberikan materi ini. Namun terlebih dulu saya harapkan kalau Anda belum follow, kalau Anda belum subscribe, tolong di subscribe dulu, di follow dulu agar supaya channel ini semakin maju dan berkembang. Karena subscribe-mu adalah bantuanmu, subscribe-mu adalah amalanmu, subscribe-mu adalah sumbangsihmu, itu adalah bantuan terbesarmu dalam membangun dan mengembangkan channel ini. Terima kasih. Oke, kita mulai dengan bacaan Fatihah ya, agar supaya berkah. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lati abaina wa ummahatina wa li husnul ilmi wa li jalbir rizqi wa lil fahmi wa li syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Present continuous tense. Sebelum berbicara mengenai rumus dan kegunaan, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tenses ini. Present continuous tense. Bahwa sebuah istilah itu Anda harus tahu. Ada ada dua pengertian di mana istilah ini bisa berasal. Pertama dari sisi etimologi, yang kedua dari sisi terminologi. Dari sisi etimologi kita tahu present continuous tense. Present itu artinya sekarang. Continuous itu berlangsung. Tense itu bentuk waktu. Itu secara etimologi. Saya ulangi. Present itu sekarang, continuous itu berlangsung, tense itu bentuk waktu. Atau bisa jadi tense itu pola kata kerja, bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu. Itu tense. Kemudian, terima kasih Mimi Cucu. Semoga followmu berbarokah. Al Leonhard, terima kasih juga. Yang di YouTube siapa saja kalau boleh tahu? Oke. Itu secara etimologi. Nah, sekarang secara terminologi, apa yang dimaksud dengan present continuous tense? Jadi present continuous tense itu adalah sebuah pola kata kerja dalam kalimat bahasa Inggris yang menunjukkan pekerjaan, perbuatan, peristiwa, keadaan yang sedang berlangsung, yang sedang dikerjakan saat ini. Saya ulangi. Secara terminologi, present continuous tense adalah sebuah pola kata kerja dalam kalimat bahasa Inggris yang menunjukkan sebuah pekerjaan, perbuatan, peristiwa, keadaan yang sedang berlangsung atau yang sedang dilakukan saat ini. Tuh. Itu present continuous tense. Ya. Ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan present continuous tense ini contohnya adalah kita sedang belajar bahasa Inggris. Nah, kita lihat sedang belajar bahasa Inggris. Ada kata sedang di sini. Jadi cirinya dalam bahasa Indonesia itu ada kata sedang. Nah, maka kalimat ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu adalah kalimat dengan pola present continuous tense. Gitu. Kamu sedang menonton saya tayang live di YouTube dan TikTok. Sedang menonton. Nah, lihat. Sedang menonton. Itu menunjukkan kalimat yang bertensis present continuous tense. Tuh. Paham ya? Baik. Supaya mempersingkat waktu dan penjelasan, mengefisienkan, kita masuk kepada penggunaan atau pola dulu lah, pola. Pola atau rumus. Rumusnya itu saya tuliskan di sini. Rumusnya itu adalah
subjek plus to be, aduh nggak kelihatan, plus verb ing, ya. Subjek to be verb ing, saya jelaskan. Subjek to be verb ing. Lihat, untuk rumus positif itu rumusnya adalah subjek to be verb ing. Saya ulangi. Bentar. Oke, saya kembali. Rumusnya adalah untuk positif subjek to be verb ing. Saya ulang, subjek to be verb ing. Lihat, subjeknya bisa nama orang, bisa kata ganti. Kalau nama orang bisa satu, bisa banyak. Kemudian kalau kata ganti bisa I, we, they. I, we, you, ya. I, we, you, they, she, he, it. I, we, you, they, she, he, it. Ya. I, we, you, they, she, he, it. Itu untuk subjek yang berupa kata ganti. Lihat, di sini ada to be. Nah, to be yang digunakan itu bisa berbentuk am atau is atau are. Am, is, are. Am, is, are. Am, is, are. Lihat, ada 3 pilihan di sini, ada am, ada is, ada are. Kita harus tahu satu persatu. Am itu untuk I, jadi I am nanti pasangannya I am. Kemudian is itu untuk she, he, it. Jadi she is, he is, it is, itu nanti seperti itu. She, he, it subjeknya ya. Pilihan she atau he atau it, nanti to be-nya adalah is. Kemudian setelah itu ada are. Are itu untuk you, we, they. You, we, they. Saya katakan kalau Anda belum tahu arti you, we, they itu. You artinya kamu atau kalian. We artinya kita atau kami. They artinya mereka. She, dia untuk perempuan. He, dia untuk laki-laki. It, dia untuk benda. Kemudian I itu artinya I am. Saya. Ya itu. Oke. Jadi rumusnya sekali lagi. Subject to be verb ing. Verb ing itu kata kerja ada ing-nya. Contohnya go jadi going. Study jadi studying. Itu verb ing. Nah, rumus to be to be-nya itu berupa am, is, are. Ya, bisa am, bisa is, bisa are. Penggunaannya itu nanti I itu untuk am itu I, is itu she, he, it, kemudian are itu you, we, they. Tuh. Penggunaannya ya. Oke, contohnya seperti ini. Saya sedang belajar bahasa Inggris. I am studying English. I am studying English. I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. I am studying English. I am studying English. Itu rumusnya. Itu contohnya. Kemudian yang you contohnya. You are studying English. You are studying English. Kamu sedang belajar bahasa Inggris.
Contohnya seperti itu. Irawan, terima kasih Irawan. Ada quote juga, quote. Kemudian contoh lagi, she. She is studying English. She is studying English. Itu contoh untuk pola positif. Ya, dengan pilihan-pilihan to be, am, is, are ini. Kemudian untuk negatif, rumusnya bagaimana untuk negatif? Rumusnya tinggal tambahin not saja setelahnya to be. Itu. Jadi subjek to be, kemudian plus not, ya, kemudian baru verb ing. Subjek to be, not, verb ing. Subjek am, is, are, not, plus verb ing. Kita contohkan. Membaca contohnya. Membaca itu read. Verb ing-nya jadi reading. Membaca itu read, verb ing-nya jadi reading. Jadi I am not reading a book. I am not reading a book. Saya sedang tidak membaca buku. I am not reading a book. Saya sedang tidak membaca buku. I am not reading a book. Saya sedang tidak membaca buku. Kemudian yang is. He is not reading a book. He is not reading a book. He is not reading a book. Itu contohnya. He is not reading a book. Terus yang are, ya. You are not reading a book. You are not reading a book. You are not reading a book. Kamu sedang tidak membaca buku. Kamu sedang tidak membaca buku. You are not reading a book. You are not reading a book. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Yang pertanyaan, rumus pertanyaan. Rumus pertanyaan ini tinggal to be-nya dibalik. Jadi, to be, subjek, kemudian verb ing. To be, subjek, kemudian verb ing. To be, subjek, kemudian verb ing. Gitu ya. To be, subjek, verb ing. Itu rumusnya. Contohnya, are you reading a book? Are you reading a book? Apakah kamu sedang membaca buku? Are you reading a book? Apakah kamu sedang membaca buku? Is she reading a book? Is she reading a book? Apakah dia sedang membaca buku? Kemudian yang am. Am I reading a book? Am I reading a book? Am I reading a book? Apakah saya sedang membaca buku? Nah, itu contohnya.
Bagaimana kalau pertanyaan itu berupa pertanyaan informasi yang membutuhkan informasi? Contohnya apa yang sedang dia baca kayak gitu. Ya tinggal tambah kata tanya saja. Jadi tadi rumus pertanyaan itu to be, subject, verb ing. Nah, maka tinggal tambah kata tanya saja sebelum to be. Jadi rumusnya to kata tanya to be, subject, verb ing. Kata tanya to be, subject, verb ing. Ulangi, kata tanya to be, subject, verb ing. Maka contohnya begini. Apa yang sedang dia baca? What is she reading? What is she reading? What is she reading? Itu contohnya. Apa yang sedang dia baca? What is she reading? Apa yang sedang dia baca? Nah, contohnya ya. Demikian untuk rumus present continuous tense. Sekarang kita cari tahu kegunaannya untuk apa saja sih present continuous tense itu. Penggunaan. Bahwa pertama, present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan, atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang, atau bisa juga disebut suatu peristiwa yang sedang terjadi. Jadi present continuous tense itu untuk menyatakan perbuatan, kegiatan, pekerjaan, peristiwa, keadaan yang terjadi saat sekarang, yang sedang berlangsung ini, peristiwa yang terjadi, yang sedang terjadi. Itu present continuous tense. Kegunaan pertamanya seperti itu. Seperti saya sedang live, Anda sedang nonton. Itu adalah peristiwa yang sekarang terjadi, dialami sekarang, dilakukan sekarang. Nah, untuk mengungkapkannya itu dengan present continuous tense. Contohnya seperti apa? They are studying Mathematica now. They are studying Mathematica now. They are studying Mathematica now. Math atau bahasa Inggrisnya itu. They are studying math now. They are studying Mathematica now. Mereka sedang belajar matematika sekarang. Contohnya seperti itu. Itu peristiwa atau kejadian atau perbuatan yang sedang terjadi, sedang berlangsung sekarang. Sama seperti yang kita lakukan juga, kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang nih. Maka kita ungkapkan dengan present continuous tense. We are studying English now. 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 Kayak gitu. Contoh lain. Android is cooking the cake in the kitchen now. Android is cooking the cake in the kitchen now. Android is cooking the cake in the kitchen now. Saya ulangi. Android is cooking the cake in the kitchen now. Android sedang memasak kue, sedang membuat kue di dapur sekarang. Android is cooking the cake in the kitchen now. Android sedang memasak atau membuat kue di dapur sekarang. Nah, kalimat seperti ini ada to be, yaitu berupa is, ada verb ing, yaitu berupa cooking. Itu menunjukkan kalimat itu present continuous tense dengan arti untuk menunjukkan perbuatan pekerjaan yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung sekarang. Itu. Rina, terima kasih Rina
Sudah nonton. Follow belum, Rin? Yang kedua, kegunaan present continuous tense itu adalah untuk menyatakan suatu pekerjaan atau perbuatan ataupun peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Nah, bisa juga present continuous tense itu untuk mengungkapkan peristiwa, perbuatan, pekerjaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya peristiwa ini adalah suatu peristiwa atau perbuatan atau pekerjaan yang memang sudah direncanakan, akan dilakukan di masa depan, dan itu sudah terencana. Nah, itu bisa digunakan pola present continuous tense. Bisa ya. Jadi di samping untuk mengungkapkan peristiwa yang sedang berlangsung sekarang, present continuous tense juga bisa digunakan untuk peristiwa yang akan datang. Yang itu merupakan peristiwa yang sudah direncanakan sebelumnya, yang akan datang. Kita lihat contohnya. Triven is leaving Jakarta to Medan tomorrow night. Triven is leaving Jakarta to Medan tomorrow night. Triven is leaving Jakarta to Medan tomorrow night. Saya ulangi. Triven is leaving Jakarta to Medan tomorrow night. Triven is leaving Jakarta to Medan tomorrow night. Triven is leaving Jakarta to Medan tomorrow night. Triven akan berangkat dari Jakarta ke Medan besok malam. Triven is leaving Jakarta to Medan tomorrow night. Triven akan berangkat ke Medan, dari Jakarta ke Medan besok malam. Noniati, terima kasih Noniati. Itu bahwa kalimat present continuous tense dengan contoh itu menunjukkan suatu peristiwa yang direncanakan yang akan terjadi di masa depan. Jadi sekali lagi, di samping untuk menunjukkan peristiwa yang sedang berlangsung sekarang, present continuous tense juga bisa untuk mengungkapkan peristiwa yang akan datang, yang memang direncanakan. Itu. Contoh lagi. I am coming to Isnai's house tomorrow night. 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 Saya akan datang ke rumahnya Isnaini besok malam. Saya akan datang ke rumahnya Isnaini besok malam. Nah, itu contoh present continuous tense, kalimat present continuous tense untuk menunjukkan peristiwa yang akan datang yang direncanakan. Yang ketiga, kegunaan yang ketiga daripada present continuous tense ini adalah untuk menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang terjadi pada tempat tertentu walaupun tidak dilakukan pada waktu itu. Diulangi, bahwa present continuous tense juga bisa untuk mengungkapkan suatu pekerjaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang sedang terjadi pada tempat tertentu walaupun tidak dilakukan pada waktu itu. Jadi maksudnya begini,
ngomongnya umpamanya sekarang nih. Padahal sekarang kan bukan waktunya belajar ya. Biasanya kalau di sekolah itu kan sore hari ini biasanya sudah pada pulang. Tapi diungkapkan begini. Adi is studying at SMA Negeri Brebes. Adi is studying at SMA Negeri Brebes. Adi is studying at SMA Negeri Brebes. At SMA Negeri Brebes. Kalau diartikan nanti begini, Adi sedang belajar di SMA Negeri Brebes. Berarti seolah artinya Adi sekarang ini sedang belajar. Tapi yang dimaksud bahwa Adi ini lagi sekolah sekarang nih. Kalau umpamanya lagi sekolah di SMA, maksudnya seperti itu. Bukan sekarang dia lagi belajar, karena biasanya sore-sore hari ini sekolah-sekolah itu sudah pada bubar, sudah pada pulang anak-anaknya, siswanya. Jadi kalimat yang diungkapkan dengan pola itu maksudnya adalah bahwa untuk menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi di suatu tempat, walaupun tidak terjadi sekarang. Ya seperti sekarang nih. Anakmu sekarang sudah kerja apa masih sekolah? Nah, maka bisa jawab dengan present continuous dan dia sedang sekolah. Walaupun ungkapannya sekarang sedang, tapi bukan berarti sekarang dia lagi belajar. Karena saat sekarang itu bukan waktunya belajar. Melainkan ungkapan itu hanya bermaksud dia ini sedang masih sekolah, belum kerja. Itu seperti itu. Jadi saya ulangi bahwa present continuous tense itu bisa digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang sedang terjadi di suatu tempat, walaupun tidak dilakukan pada waktu itu. Gitu. Terjadi di suatu tempat walaupun tidak dilakukan pada waktu itu. Contohnya lagi, Wulan is following the job training at post office. Wulan is following the job training at post office. Ngomongnya sekarang atau malam hari, tapi diungkapkannya pengertiannya itu bahwa sedang mengikuti training, artinya Wulan ini sedang mengikuti training, artinya persiapan untuk bekerja, pelatihan selama seminggu atau selama sebulan di kantor pos. Tapi ngomongnya malam atau sekarang. Kan kita tahu biasanya kalau sore hari, malam hari itu orang-orang, kantor-kantor biasanya bukan saatnya untuk mengadakan latihan, mengadakan diklat atau pembelajaran, kan mereka biasanya sudah istirahat hari-hari gini, waktu-waktu saat ini. Tapi ngomongnya diungkapkan dengan present continuous tense, is gitu. Wulan is following the job training. Wulan is following the job training at post office. Wulan sedang mengikuti pelatihan kerja di kantor pos. Itu maksudnya terjadi pada suatu tempat, suatu peristiwa terjadi pada suatu tempat walaupun tidak terjadi sekarang, walaupun tidak dilakukan sekarang, hanya untuk menunjukkan bahwa saat sekarang ini, ya biasanya pelatihan kan sebulan, seminggu gitu kan. Saat sekarang ini Wulan sedang mengikuti pelatihan itu di kantor pos gitu. Nah itu ungkapkan maksud seperti itu, ungkapkan dalam bentuk present continuous tense. Jadi saya ulangi lagi contohnya, Wulan is following the job training at post office. Wulan is following the job training
at post office. Yan? Di-share Yan? Di-share Yan? Jelas nggak Yan? Tayangannya ya? Itu kegunaan yang ketiga dari present continuous tense. Sekarang kegunaan yang keempat, bahwa present continuous tense itu digunakan juga untuk menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ini agak mirip-mirip dengan yang pertama. Dengan yang pertama, bahwa present continuous tense itu digunakan untuk satu pekerjaan yang direncanakan. Ya, umpamanya pernikahan, bahwa si A akan menikah dengan si B di bulan depan, itu berarti sesuatu yang direncanakan. Maka bisa ungkapkan ini dengan present continuous tense. Contohnya ya, Rita is going to buy a new diary tomorrow. Ini berarti yang dimaksud adalah bahwa Rita sudah merencanakan hal ini sebelumnya. Rita is going to buy a new diary tomorrow. Rita is going to buy a new diary tomorrow. Rita is going to buy a new diary tomorrow. Rita is going to buy a new diary tomorrow. Rita is going to buy a new diary tomorrow. Ya. Rita akan, tuh artinya bukan sedang lagi, tapi akan. Rita akan, ya, akan membeli sebuah diary besok, diary baru besok. Rita akan membeli sebuah diary baru besok, diary baru besok. Jadi sekali lagi present continuous bisa juga digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan yang direncanakan akan dilakukan di masa depan. Contoh yang kedua, he's going to make a cake tomorrow. 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 Dia akan membuat kue besok. Dia akan membuat kue besok. He's going to make a cake tomorrow. Dia akan membuat kue besok. Gitu. Demikian kegunaan-gunaan dari present continuous tense. Tadi saya sudah menjelaskan rumus-rumusnya ya. Kemudian saya juga sudah menjelaskan kegunaannya. Nah, sekarang tinggal kata keterangan apa saja yang bisa digunakan untuk present continuous tense ini. Kita lihat. Tanda waktu atau keterangan waktu, time signal, yang sering digunakan dalam present continuous tense ini adalah contoh yaitu now artinya sekarang, now artinya sekarang, at present pada saat ini, 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 this morning pagi ini, this morning pagi ini, this morning pagi ini, in a few days dalam beberapa hari, in a few days dalam beberapa hari, in a few days dalam beberapa hari. Kemudian tonight malam ini, tonight malam ini, tonight malam ini. Ada lagi right now
saat ini atau sekarang ini. Right now, saat ini atau sekarang ini. Kemudian today, artinya hari ini. Today, hari ini. Kemudian this afternoon, sore ini. This afternoon, sore ini. This afternoon, sore ini. Kemudian soon, segera. Soon, segera. Soon, segera. Kemudian tomorrow, besok. Tomorrow, besok. Tomorrow, besok. Nah, itu keterangan waktu yang bisa digunakan dalam present continuous tense. Jadi dengan keterangan waktu tadi, berarti pembahasan kita terkait present continuous tense sudah selesai. Jadi yang perlu ditekankan adalah bahwa present continuous tense itu adalah pola kalimat ya untuk menyatakan pekerjaan atau perbuatan yang sedang dilakukan. Biasanya cirinya ada kata sedangnya. Itu. Kemudian yang kedua, rumusnya secara umum adalah, ingat baik-baik, yang menjadi ciri khas daripada present continuous ini adalah to be verb ing. To be-nya am is are. To be verb ing. Am is are verb ing. Itu. Kemudian keterangan yang lebih familiar dari present continuous ini adalah now. Now. Nah, itu. Demikian. Untuk ke present continuous ini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, saya tutup perjumpaan sore hari ini karena pembahasan sudah selesai. Maka kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini penjelasan kita terkait kursus bahasa Inggris pada sore hari ini, yaitu tentang present continuous tense. Terima kasih bagi yang sudah nonton, baik di TikTok maupun di YouTube. Dan Anda kalau ketinggalan mengikuti kursus ini dari awal, Anda bisa tonton videonya di YouTube karena rekaman ini, tayangan ini direkam. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Saya Agus Salim, Kijamermora, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.